cara kita berinvestasi juga sebenarnya jangka panjang. Kalau untuk venture capital kan ngelihatnya jangka panjang ya, kita ngelola dana untuk 10 sampai 15 tahun. Point of view long term, kita tetap akan melakukan investasi. Nah, karena itu kita sangat menitik beratkan sama kemampuan si bisnis ini untuk survive at least setahun ke depan. Lagi-lagi kalau melihat long term view, kita nih masih menjadi destinasi investasi yang sangat menarik dari dana global. Yang hijau tuh zaman lagi pandemi ini tuh apa sih Mas Dandi? Selamat pagi teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alamanda Shantika dari Binar Academy. Hari ini saya akan menjadi host untuk sesi yang seru banget nih. Sesinya Tech for Good is now the time to shine. Bersama narasumber kita yang keren-keren. Yang pertama ada Mas Dondi Hananto dan Mas Irendra Rajawali. Selamat datang semuanya dan terima kasih sudah hadir di acara Future Force Fest 2020 dengan tema Facing the New Normal. Acara ini diselenggarakan oleh IKRA, sebuah platform yang membantu individu maupun korporasi untuk menjawab tantangan bisnis melalui data dan teknologi. Di sini kita membuka diskusi dan perspektif baru selama masa yang sulit ini agar UMKM dan talent-talent teknologi bisa mengerti tentang tantangan yang mungkin dihadapi secara permanen ke depannya. Jadi kita semua bisa tidak hanya bertahan melalui pandemi ini, tetapi juga beradaptasi dan berhasil di masa yang akan datang. Acara ini bekerja sama dengan platform donasi Bagi Rata, sebuah peer-to-peer wealth distribution tool. Ini cara donasi berbeda menggunakan teknologi yang tepat sasaran langsung untuk mereka yang membutuhkan. Jadi jangan lupa untuk scan QR code yang ada di layar dan ketik link bagirata.id. Nah, saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk para sponsor utama, Cloudera, Monroe, dan sponsor lainnya, Bagi Rata sebagai donation partner, dan Data Science Indonesia sebagai community partner. Terima kasih juga untuk media partner kita, Tempo.co dan Info Komputer, serta para pengisi acara yang membantu mewujudkan acara ini. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk posting di social media dan pasang hashtag, tolong dicatat hashtagnya Future Force Fest 2020, siap hadapi perubahan, sebar semangat dari rumah. Nah, sekarang kita langsung aja nih, saya mau manggil speaker-speaker yang kece banget. Ada 2 speakernya. Yang pertama adalah Mas Dondi Hananto yang merupakan partner dari Patamar Capital, dipanggilnya Mas Dondi. Dan yang satu lagi, Mas Irendra Rajawali, ini juga nggak kalah kerennya, yang merupakan Akademi Drone dan Inovator 4.0, dipanggilnya Mas Raja. Langsung aja, aku mau manggil mereka berdua. Halo Mas Dondi dan Mas Raja. Halo. Halo. Nah, ini dia. Halo. Halo Mas. Tadi kita udah sempat sedikit sering ngobrol ya. Oke, gimana kabarnya selama WFH? Mas Dondi gimana? Baik. Banyak berpikir sebenarnya cara kerja kita selama ini tuh memang perlu diperbaiki kayaknya, karena setelah minggu
10 nih kayaknya ya gue di rumah, kayaknya kok tetap bisa produktif dengan ada di rumah. Jadi why not make this the new normal? Malah bahkan waktunya jauh lebih banyak karena kita nggak perlu commute ya, karena di Jakarta tuh macetnya minta ampun gitu. Betul banget. Oke, thank you Mas Doni. Mas Raja, nah ini dia nih sosok yang Aman-aman. sangat unik. Gimana Mas Raja? Aman. Karena WFH gimana nih Sehat. kondisi? Iya, sama tuh Biasanya kayak Mas katanya Dodi itu. ini ya, biasanya katanya pergi keliling-keliling terus ya. Kelilingnya bukan antar kota ya Mas ya. Kelilingnya antar negara kayaknya Mas Raja nih. Oke, mudah-mudahan kita bisa lanjut nih selama 1 jam ke depan, ya kan. Mungkin pertama dulu aku mau ngajak Mas Dondi dulu nih. Nah, Mas Dondi ini kan di Patamar Capital itu lebih kepada impact investing. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang baru dengar atau apa gitu ya. Jadi sebelum masuk pertanyaan, aku mau nanya dulu nih. Sebenarnya apa sih bedanya Mas Dondi antara impact investing sama investing yang biasanya gitu? Silakan Mas Dondi. Lupa di-unmute kayaknya. Lupa. Oke. Ya, sebenarnya definisi simpelnya sih adalah impact investing itu investasi, yang namanya investasi seperti biasa ya, berarti kan pasti mencari ada keuntungan finansial, ada Capital gain, ya. ada capital gain, ada kenaikan dari jumlah yang diinvestasikan. Tapi yang namanya impact investment biasanya kita mendefinisikannya adalah investasi yang memang dilakukan juga dengan niat untuk mendapatkan impact atau dampak yang positif, baik itu dampak sosial ataupun dampak lingkungan. Dan jadi kata kuncinya sih kalau buat kita investasi, jadi yang pasti harus ada keuntungan dananya kembali, terus ada niat untuk menghasilkan sesuatu yang positif, ya, dan dampaknya itu terukur. Jadi tiga itu sih kata kuncinya kalau buat kita. Okay. Jadi impact matrix-nya tuh ada gitu ya Mas Dondi ya? Ya, bukan sekadar cerita-cerita aja. Siap, betul. Kalau disuruh pilih antara capital gain dulu atau dampaknya, itu prioritization-nya tuh gimana Mas Dondi? Nah, itu menariknya kalau ketemu sama para impact investor yang aktif, itu ada spektrumnya memang. Jadi ada yang benar-benar bilang pokoknya harus return duluan, financial return duluan. Ada yang mungkin lebih oke untuk financial return-nya lebih kecil, tapi dampak sosialnya yang utama. Ada juga yang kalau gue posisinya sekarang ada di tengah-tengah, dua-duanya harus ada. Karena di Patamar Capital bentuk kita sebagai venture capital, kita mengelola dananya orang, kita dititipin dana dari orang. Jadi punya kewajiban untuk bisa mencapai target apa yang kita janjikan pengembaliannya, tapi juga kita menjanjikan bahwa ada ukuran-ukuran tertentu untuk dampaknya yang dilakukan. Jadi kalau kita ada di tengah, gitu. Tapi bisa juga ini sebenarnya nggak semua orang seperti kita. Beda-beda memang ada, ya perspektifnya. betul, ya. Di spektrum itu bisa ada dimanapun. Dan nggak ada yang salah yang benar ya, itu pilihan orang aja gitu ya. Setuju. Oke, nice. Thank you Mas Dondi. Nah, udah ngomongin impact investment. Nah, aku pengen tanya lebih kepada kondisi sekarang nih. Gimana sih impact investment ini bisa terus bertahan di tengah krisis? Nah, karena kan ya mungkin kayak kalau lagi proses due diligence-nya tidak bisa dilakukan dan lain-lain gitu ya. Dan apa yang kira-kira akan terjadi nih pada emerging markets di 1 atau 2 tahun ke depan? Silakan Mas Dondi. Iya, view-nya sebenarnya menariknya adalah karena cara kita berinvestasi juga sebenarnya jangka panjang. Jadi kalau untuk venture capital kan ngelihatnya jangka panjang ya, kita ngelola dana untuk 10 sampai 15 tahun. Jadi udah terbukti juga secara global bahwa kalaupun ada krisis di 1 tahun,
dalam minimum 5 tahun itu sudah kembali ke normal lagi dan tetap bisa ada keuntungan yang didapat gitu. Jadi kalau untuk itu point of view long term kita tetap akan melakukan investasi. Jadi sekarang pun ini kita masih sedang melakukan due diligence satu company yang lumayan dalam gitu. Jadi mungkin dalam sebulan ke depan ada investasi yang kita lakukan. Bedanya adalah cuma karena kita juga melihat pada saat krisis pasti akan lebih sulit untuk mendapatkan pendanaan. Karena yang punya dana pasti jadi istilahnya ngerem lah ya. Karena ya orang lagi ada kebakaran di depan, pelan-pelan dong jalannya, jangan full speed ahead juga. Nah, karena itu kita sangat menitik beratkan sama kemampuan si bisnis ini untuk survive at least setahun ke depan. Gitu. Kalau tadinya mungkin ngerasa oke, nggak apa-apa, masih rugi terus, tapi kita expect tahun depan kita bisa fundraise lagi, bisa dapat uang lagi, jadi bisnisnya bisa tetap survive. Kalau sekarang ini diskusinya lebih pada ini 2020 kayaknya masih akan berat banget. Gimana caranya supaya make sure dana yang didapatkan ini bisa survive sampai akhir 2021 supaya worst case scenario sampai 2021 ya bahkan ya Mas Dodi. Supaya itu dia, kalau worst case scenario-nya memang situasinya masih susah, ya company-nya bisa tetap survive gitu. Lebih baik lagi kalau tentunya memang udah bisa menghasilkan keuntungan atau positif cash flow. Gitu. Jadi jangka pendeknya isi itu. Kalau tadi pertanyaan kedua tentang emerging market, sebenarnya menariknya adalah secara global memang emerging market, terutama kalau di Asia, yang paling dilirik adalah Asia Tenggara. Jadi kalau dilihat secara secara angka-angka ekonomi besar gitu ya, makronya, kan negara-negara di Asia Tenggara ini emang growth-nya gila-gilaan gitu ya. Kita dengan growth 5% kemarin itu kalah banget sama Vietnam dan Filipina, tapi tentunya kita gede. Jadi tetap dianggap bahwa Indonesia itu market yang sangat menarik. Secara global, dana yang dialokasikan ke emerging market, terutama kalau kita lihat ke Asia Tenggara dan Indonesia khususnya, itu semakin besar sebenarnya. Jadi lagi-lagi kalau melihat long term view, itu kita ini masih menjadi destinasi investasi yang sangat menarik dari dana global. I see. Jadi masih banyak banget ini ya, kesempatan, karena itu tadi ya, kita tuh masyarakatnya cukup banyak ya, marketnya luas gitu ya, dibanding kayak Singapura cuman punya populasi berapa, makanya mereka kalau bikin sesuatu harus ngejualnya keluar Singapura gitu ya. Kita untuk fulfill Indonesia aja tuh kesempatannya sangat banyak gitu ya. Jadi sekarang lagi fokus lebih kepada ngebantuin existing portfolio atau terus nyari-nyari yang baru, Mas Dandi? Nah, terbagi sih memang sejak mid Februari lah, waktu mulai ada indikasi bahwa COVID ini meluas dan impact-nya kemana-mana, kita mulai lebih banyak ngobrol sama portfolio company yang sekarang, making sure supaya mereka survive. Jadi nggak bisa dipungkiri, ada company-company yang sekarang ini lagi berdarah-darah banget. Jadi kita bikin kategorisasi hijau, kuning, merah. Ada satu company yang sekarang ini lagi merah banget. Jadi benar-benar lagi masa kritis banget. Dan itu realitanya investasi. Nggak mungkin semuanya berhasil gitu ya. Yang keluar di media biasanya yang bagus-bagusnya doang. Yang gagal-gagalnya biasanya itu udah kayak sifatnya penjudi gitu. Kalau ngomong, oh iya gue menang gitu, tapi kalahnya nggak. Iya benar. Jadi kalau boleh spoiler dikit ya Mas Dandi, yang hijau tuh zaman lagi pandemi ini tuh apa sih Mas Dandi? Iya, kalau di portfolio kita ya benar-benar, dan tapi emang yang lain juga sih, kita ngobrol sama beberapa venture capital lain. Yang hijau banget tuh pasti yang ada hubungannya sama healthcare, yang ada hubungannya sama kesehatan. Ya, karena ya udah jelas itu menjadi jasa yang paling penting di saat sekarang, baik itu untuk orang yang memang sakit ataupun yang masih sehat kayak kita. Ya, itu definitif itu satu yang
paling hijau lah. Jadi benar-benar yang ketiban untung dari krisis. Dari sisi transaksi naik bisa 4 kali lipat dibanding sebelum gitu. Jadi itu udah apa namanya yang sangat positif lah. Itu yang hijau. Kalau yang merah lumayan banyak. Kalau apapun yang berhubungan sama retail, ya. Dan membutuhkan konsumsi retail itu sangat terdampak sih. Karena ini retailnya offline atau online ya Mas Doni? Even yang online? Kalau yang online selama barang yang dijual itu dianggap barang yang penting, itu masih cukup primer, bisa itu bisa survive. Tapi kalau barang yang dianggap sebagai tersier, misalnya nih aja gue nyebutin fashion gitu ya, itu mau online mau offline semua lagi terdampak ya. Jadi memang itu menurut Mas Dondi apakah karena buying power retail turun atau karena emang gara-gara di rumah terus ya orang nggak beli aja gitu fashion products gitu? Kalau secara agregatnya sih memang karena buying powernya turun. Yang masih punya uang jadi lebih ngerem, ya kan? Karena gue sendiri sih ngerasa ya 2 bulan terakhir banyak sih barang-barang yang dibeli online gitu ya, tapi benar-benar barang-barang yang memang butuh banget gitu. Jadi apa namanya benar-benar bukan sesuatu yang tersier. Jadi yang kita nggak kepikiran ya beli baju buat keluar rumah ya soalnya. Iya, gue kemarin bercanda nih rasanya pakai sepatu aja lupa karena nggak pernah pakai sepatu. Iya. Mau milih baju aja bingung tadi. Ini mau milih pakai baju yang mana nih? Iya, soalnya gue cari udahlah ya keambil gitu. Terus nah itu untuk yang masih punya dana yang masih bisa melakukan spending dan tentunya banyak banget saudara-saudara di sana yang justru kehilangan pendapatan gitu kan saat ini. Jadi totalnya agregatnya memang biaya jumlah konsumsi buying powernya turun banget. Iya, oke. Nah itu tadi kita ngomongin keadaan sekarang pas pandemi gitu ya Mas Dondi. Nanti kalau ke depannya nih setelah pandemi ini ya mereda lah gitu, kira-kira Mas Dondi udah punya target belum sih kayak apa nih yang kira-kira bakalan lebih baik gitu, opportunity-nya di mana gitu ke depannya? Iya, kita sebenarnya ngelihat development yang terjadi sejak kira-kira 2 tahun lalu dan sekarang makin mengerucut. Itu kita ngelihat banget tren bahwa memang digitalisasi dan pemberdayaan UKM itu sekarang bisa semakin masif dampaknya. Salah satunya mungkin kalau kita lihat masuknya teknologi ke market-market negara berkembang seperti kita itu pertama pasti dimulai oleh media, baik itu media massa ataupun sosial media gitu ya. Orang kalau pertama kali punya handphone yang dipakai buat apa sih? Ya buat media sosial sama buat mengkonsumsi media kan gitu ya, baik itu tertulis ataupun video ataupun apapun. Nah, dari situ polanya adalah orang akan mulai mencoba bertransaksi lewat device-nya mereka, lewat smartphone-nya. Yaitu mulai mencoba berbelanja di marketplace ataupun order ojek, order mobil lewat handphone gitu ya, order makanan apapun. Dan saat ini kalau kita rewind deh ya kan 2015 waktu Gojek app-nya masih baru gitu kan, mungkin cuma early adopters kayak kita aja yang udah pakai gitu. Tapi kalau sekarang betul. Indikator gue adalah nyokap gue yang umur 66 bisa memakai handphonenya untuk, jadi sekarang nyokap tinggal sama gue sejak karantina karena kasihan kalau sendirian ya, jadi tinggal sama kita. Itu belanjaannya nyokap online banyak banget, men. Atau ada yang ngetop paket, gue nggak beli apa-apa, ternyata untuk ini buat nyokap. Betul. Jadi kalau nyokap gue aja udah bisa pesen
pesen makanan, pesen barang, pesen ojek, pesen mobil, segala macam lewat handphone yang menurut gue itu udah sangat mainstream. Nah, dengan itu udah jadi mainstream, balik lagi ke poin utama gue, UKM pun udah semakin terbiasa untuk melakukan apa yang mereka lakukan dengan teknologi. Jadi itu akan semakin ngebantu ke depan. Jadi itu yang kalau bisa dibilang benang merah dari apa yang kita lagi liatin untuk melakukan investasi, apapun yang ada hubungannya dengan pemberdayaan UKM. Nice. Iya, sekarang juga banyak ibu-ibu di rumah pada masak terus pada jadi jualan gitu. Aku jadi sering beli teman-temanku pada ngasih jualan makanan ini itu gitu kan. Iya. Oke, mantap. Thank you banget Mas Dondi. Aku mau beralih dulu ke Mas Raja. Mas Raja, sorry ya dari tadi dikacangin. Nah, Mas Raja nih, aku mau nanya nih Mas Raja, gimana nih perubahan yang terjadi, apa sih tentang proses kerja Akademi Drone dan Inovator 4.0, dan apa yang dilakukan untuk beradaptasi untuk persiapan ke depannya? Oke, Mbak, makasih. Jadi kita sama-sama tahu gitu situasi saat ini kan, dan sama-sama ngerasain dong gitu ya, situasi saat ini kan situasi yang emang nggak biasa dan semua orang harus di rumah. Mas Doni tadi seru banget udah bicara normal yang baru gitu ya Mbak ya. Normal yang baru itu adalah kita ternyata harus bisa bertemu seperti ini. Sebetulnya bisa kok produktivitas. Cuman kalau saya pribadi sih, kalau saya sendiri sih juga mikirnya, pertanyaannya masih kayak dulu tuh Mbak, apakah kita menang waktu atau kita kalah waktu? Maksudnya dengan kayak gini, apakah kita sebetulnya gain time or lose time? Pertemuan Zoom saya jadi lebih banyak loh daripada sebelumnya, jadi lebih pusing sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya kita menang waktu atau kalah waktu ya gitu ya. Tapi anyway, mungkin harus nyesuaiin juga semuanya gitu. Nah, pertanyaannya gimana, apa yang terjadi itu tentang setelah kondisi seperti ini. Sebetulnya balik ke saya teman-teman di Inovator 4.0, terus kemudian juga di Drone, di Akademi Drone sendiri, dan di kelompok beberapa aktivis dan teman-teman yang melakukan sesuatu di lapangan dan penggiat teknologi gitu Mbak ya, kita melihat malah sekarang adalah saatnya teknologi itu deketin sama realitas. Maksudnya gini, dideketin sama realitas, artinya bahwa teknologi ya teknologi gitu, tapi di balik semua teknologi kan orang ya Mbak ya, manusia ya. Mau ada Facebook, mau ada Google, mau ada Gojek, mau ada apapun, kalau nggak ada orang yang make, ya nggak kepake aja gitu. Jadi justru saat ini teman-teman kami malah memaknai teknologi itu menjadi sesuatu subordinat dari kemanusiaan itu sendiri Mbak. Jadi gimana yuk kita bikin teknologi jadi bermanfaat buat masyarakat gitu Mbak. Nah teman-teman, tapi nggak cuma teknologi Mbak, sains juga. Maksudnya begini, di saat seperti ini, mohon maaf tapi yang paling bisa dipercaya saintis. Menjadi saintis. Sains itu nggak kenal instan. Sains itu nggak kenal instan. Sains itu kenal dengan diskrepansi, perbedaan. Sains itu kenal dengan toleransi, karena Anda sama aku beda ya nggak apa-apa. Orang cara pandang kita beda kok. Sains itu kenal sudut pandangnya berbeda. Sains itu kenal kreativitas. Kreatif lebih penting daripada pengetahuan kok. Kita bisa tahu banyak. Tante Google juga cepet banget ya Mbak ya. Tapi itu tahu. Tapi beda antara tahu dan kemudian mampu untuk mempunyai perspektif dari berbagai sudut pandang. Connecting the dots gitu ya Mas ya. Persis. Nah, jadi apa yang kami lakukan saat ini, kami justru mencoba menjadi orang-orang yang atau kami mencoba membuat si teknologi dan sains itu menjadi bermakna untuk sama-sama bisa keluar bareng-bareng dari situasi seperti ini, Mbak. Kayak gitu. Dan satu lagi, saya pribadi, saya percaya pada crowdsourcing. Crowd as a source. Orang sebagai sumber, Mbak, gitu. Nggak ada Superman, Mbak. Yang ada Superman, man, and woman gitu. Nggak ada satu Superman. Superman juga pusing kok disuruh ngurusin kayak gini gitu. Jadi woman banyak, man banyak, bareng-bareng jadi sesuatu gitu, Mbak. Jadi crowdsourcing, crowd as a source. Tanpa nggak ada yang mampu kok Mbak menyelesaikan seperti ini sendirian. Nggak ada yang mampu. Siapa yang bisa tracing secepat itu?
tadi Mas Dondi sendiri bilang UKM, siapa yang tahu benar data yang pasti? Nggak ada kalau nggak ada keterlibatan dari masyarakat. Jadi teknologi-teknologi yang kami bangun atau kami gunakan itu adalah teknologi-teknologi yang kami mencoba memanfaatkan pengetahuan kami, menggunakan pengetahuan kami untuk kemudian membangun sebuah sistem, misalnya untuk tracing COVID, misalnya untuk tracing, untuk mengetahui di desa-desa mana saja di Republik Indonesia ini yang punya krisis pangan. Harganya 9 bahan pokok naik atau turun. Udah berjalan sekian bulan ini, Mbak. Tanpa harus Jadi kita tahu betul di berapa puluh ribu desa di Republik per titiknya sampai titiknya. Nggak ada yang jalan ke sana, Mbak. Setiap itu pakai app sederhana. Kayak gitu, Mbak. Menurut saya justru di saat ini tadi Mas Doni udah bilang saatnya kita berpikir bersama. Jadi kita ngapain selama ini ya? Jadi kita pakai teknologi gimana ya selama ini? Yuk kita pakai untuk apa ya? Kan kayak gitu ya, Mbak ya. Nah, salah satu yang kami atau kita sama-sama menurut saya kita sama-sama bisa lihat itu adalah ada yang namanya SDG, Sustainable Development Goals, right? Ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Hentikan end poverty, inikan kemiskinan, hilangkan kemiskinan, pangan dan macam-macam. Nah, saya kira kalau teknologi bisa mengacu kepada itu menarik. Sustainable Development Goals, pembangunan tujuan pembangunan bukan semuanya, bukan segalanya, tapi sudah ada guidance, framework-nya lah ya. Betul, udah ada frame, udah ada ini kerja bersama yang disepakati oleh seluruh negara di dunia bahwa di tahun 2030 kita mengurangi kemiskinan sampai sekian persen dan sebagainya. Teknologi bisa ke situ, Mbak. Saya kira dunia ini bisa tersenyum bersama-sama. Dan terus seneng banget berkelanjutan. Nih, kalau gitu. Ngobrol sama orang-orang yang impactful gitu kan. Jadi rasanya pengen membantu dunia tuh semangatnya ada lagi gitu ya Mas ya. Iya, dan kayak SDG itu bisa jadi apa ya, kayak acuan kita ya sebenarnya, karena kan itu pasti sudah melalui research yang panjang juga gitu kan tentang apa sih permasalahan dunia yang harus kita solve sekarang gitu ya. Mungkin kayak apalagi kalau Mas Raja katanya banyak tinggal di hutan gitu nih, kebetulan lagi ada internet aja ya Mas ya. Kalau kita yang di kota-kota ini kadang-kadang nggak ngelihat gitu kan, apa aja sih yang sebenarnya terjadi di daerah-daerah, sesimpel kayak di Kupang gitu ya. Kalau kita jalan ke Kupang, listrik aja tuh masih menjadi sesuatu yang mewah, apalagi kita mau ngomongin internet gitu ya. Itu benar-benar barang yang wow banget gitu. Jadi memang terus tadi juga poin kolaborasi ya, kalau gampangnya Mas Raja bilang tadi kolaborasi dengan ya keadaan kayak gini kita udah nggak bisa lagi sendirian gitu ya. Dan aku sendiri ngerasa kayak kita nih biasanya kalau ada bencana di suatu tempat, misalnya kayak terakhir di Australia, ya kita kayak peduli nggak peduli lah ya gitu kan. Sekarang nih semuanya satu dunia merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita benar-benar harus collaborate untuk kalau apapun yang kita kasih ke orang tuh kerasa banget sekarang akan kembali ke kita gitu kan, karena ini nggak bisa di-solve sendirian. Oke, thank you banget Mas Raja. Aku mau ke pertanyaan yang kedua. Nah, tadi ngomongin kolaborasi nih, pas banget. Kolaborasi apa nih kira-kira yang bisa dieksplor sama orang-orang yang mau ngebawa tech for good tersebut gitu? Baik dari semua ekosistem yang ada ya, dari pemerintah, dari industri, dan lain-lain lah, supaya kita bisa sustainable gitu kolaborasinya gitu, Mas. Silakan Mas Raja. Makasih Mbak. Kalau menurut aku, dan saya kira kita banyak diskusi seperti ini, kolaborasi yang basisnya pengetahuan, Mbak. Jadi basisnya bukan cuma data dong. Jadi kalau aku sama teman-teman kita ngelihat nih Mbak, katanya sekarang era data besar, big data, revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Bagus, oke aja, tapi denominator atau variabel utama gitu dari revolusi industri 4.0 itu adalah data. Betul. Dan tapi data itu, kalau data itu belum jadi informasi, Mbak. Data itu belum jadi informasi loh. Informasi itu belum jadi pengetahuan.
Pengetahuan itu belum jadi pemahaman, dan pemahaman belum jadi kebijaksanaan. From data to wisdom. Data, information, knowledge, insight, and wisdom. Saya pengen tambahin action. Jadi kolaborasi seperti apa Mbak Alamanda? Buat saya sih kolaborasi yang mengubah data, gak cuman pengen bikin data gitu. Bikin data sih banyak juga. Banyak yang ngeluh, aduh kita kurang data, lalalala. Iya sih kurang, tapi data kalau dikumpulin banyak-banyak terus kemudian nggak dianalisis, jadi sampah juga sih. Nggak dipetakan ya. Bener. Nah, sekarang gimana bikin data jadi informasi, jadi pengetahuan, jadi pemahaman, insights, jadi wisdom, kebijaksanaan, dan jadi aksi. Nah, gimana gitu Mbak? Menurut saya, justru langkah pertamanya adalah bukan problem solving, tapi problem shopping. Kita belanja masalah aja, Mbak. Asik loh belanja masalah tuh. Shopping aja gitu. Shopping gitu. Banyak banget. Dan saya yakin teman-teman di Republik ini dan semua yang nonton punya masalah harian kok. Jadi nggak usah kemana-mana dulu deh masalah di harian kita kumpulin dulu. Nah, habis itu kemudian kita jadikan, kita pilah, kita cluster, dan sebagainya. Kita koneksikan menjadi sebuah pengetahuan. Dari situ kita tahu Mbak, oh ternyata kebutuhan sekian persen desa di provinsi Y itu adalah misalnya apa Mbak, sayur misalnya, padahal mereka punya lahan. Jadi kolaborasi seperti apa? Sekali lagi Mbak, kolaborasi seperti itu Mbak, kolaborasi di mana orang yang mau membuka dan mau terkoneksi dan mau menurunkan harga dirinya, mohon maaf, baik itu pemerintah maupun swasta maupun masyarakat. Egonya ya Mas ya. Persis, untuk ego tidak dan menjadi greediness. Persis, untuk tidak menjadi orang atau entitas yang paling tahu atau paling pengen sesuatu. Kalau nggak akan jadi. Kayak gitu. Nah, contohnya adalah misalnya Mbak, Republik ini punya sebuah kegiatan yang namanya perhutanan sosial, social forestry. Menurut hukum, semua hutan di Republik Indonesia ini adalah punya negara. Tetapi kemudian negara tahulah, kita membagi-bagikan hak untuk mengelola hutan kepada masyarakat. Waduh, di hutan tuh sehat banget loh, Mbak. Kita nggak butuh deh obat-obat ajaib itu deh. Jalan kaki dikit udah ada tanaman ini, udah ada tanaman ini. Beneran tuh. Untuk shampoo lah, untuk ngapain lah, kayak gitu. Nah, madu hutan lah, kopi, dan macam-macam. Tapi kemudian bagaimana barang itu, tadi Mas Dodi bilang, bagaimana barang itu bisa masuk ke pasar, Pak? Sehat, nggak pakai preservasi kimia dan macam-macam gitu. Nah, nggak cukup Mbak, hanya jualan nelpon atau apa, internet nggak ada gitu ya, kayak gitu-gituan. Nggak cukup. Nah, yang dibutuhkan juga adalah, nah ini Mas Doni dan teman-teman yang lain mungkin bisa bermain di situ. Yang dibutuhkan adalah apa namanya Pak, orang atau kita semua yang bisa menghubungkan itu dengan marketplace, dengan pasar, dengan ini. Tapi juga dibutuhkan pengetahuan untuk misalnya Mbak, fotografi produk gitu. Tapi jangan dibayangin fotonya pakai DSLR atau pakai mirrorless. Tapi penetrasi handphone Mbak, jumlah handphone aktif di Republik Indonesia ini 450 juta koneksi. Handphone mah udah penetrasi kemana-mana Mbak. Nah, kita bikin kelas atau bikin satu pelatihan atau apa tentang fotografi dengan handphone. Udah saya lakukan sih dari beberapa. Oh, ibu-ibu udah belajar sekarang Mbak. Wih, madunya difoto, diangkat, belajar bikin akun di, mohon maaf saya sebut satu platform atau sekian platform lah. Belajar bikin akun di entah Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Saya harus sebutnya kayak gitu Mbak. Nah, belajarnya nggak usah belajar aneh-aneh, bikin akun dulu. Kayak gitu Mbak. Jadi dan Republik ini per Januari 2020 jumlah pengakses internet aktif di Republik Indonesia itu adalah 170 juta orang. Naik 20 juta orang dari Januari 2019. Dan per hari rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 7 jam 50 menit di depan internet. Dan 3 jam 40 sekian menit, saya lupa pastinya, di depan media sosial online. Dahsyat. Nah, kalau nggak diisi dengan kolaborasi yang nyata dan impactful tadi, yang bermakna gitu, ngeri Mbak. Ini jadi zombie hidup nih, kepalanya isinya nggak tahu apaan nih. 8 jam men di depan yang masuk nggak tahu apaan men gitu. Nah, jadi kalau kolaborasi seperti apa? Kalau saya tadi Mbak balik ke tadi, kolaborasi yang berbasis pada realita,
pada persoalan-persoalan keseharian, pada problem shopping yang dilakukan bersama-sama crowdsourcing. Itu dulu sih kalau saya. Oke. Jadi intinya sebenarnya Indonesia nih kan kaya banget ya, Mas Raja, kayak kita mau nanam apa juga di sini sebenarnya bisa gitu ya dibandingkan dengan negara lain. Tapi gimana nih kita bisa ngebantu terutama orang-orang ibu-ibu yang di daerah bertemu dengan marketnya gitu kan ya. Bagaimana kita bisa menjadi penghubung itu gitu. Terima kasih banyak Mas Raja. Nah, kayaknya Q&A-nya kita masih menunggu dari teman-teman semua. Silakan yang mau bertanya, silakan langsung aja di chat-nya. Sebelum ke pertanyaan teman-teman, aku mau nanya lagi nih tentang, nah ini ke depannya nih kita sebagai impactful business gitu. Mas Dondi sama Mas Raja bisa ngelihat nggak sih apakah Tech for Good ini ke depannya akan mendominasi gitu. Apakah kayak ini bakalan jadi the new trend? Kalau sekarang mungkin belum begitu banyak lah ya. Aku juga nggak bisa ngomong karena nggak punya data sih gitu. Tapi ke depannya nih, apakah Tech for Good akan mendominasi bisnis berbasis digital gitu? Silakan dari siapa duluan yang mau menjawab? Mas Dondi, Mas Dondi mungkin. Silakan Mas Dondi. Ya, kalau yang kita lihat sih memang menariknya adalah memang karena itu tadi ya, karena proliferasinya teknologi itu udah bukan cuma di fase early adopter aja, dan thank you banget tuh Mas Raja, tadi gue baru sadar juga tuh angka terakhirnya Januari itu udah 170 juta internet user, yang itu gede banget. Dan ya itu kan berarti memang ini udah sangat masuk ke mass marketnya. Nah jadi kalau dulu masalah-masalah yang dipecahkan itu baru masalah-masalah untuk orang Jakarta, sekarang sudah mulai terlihat bahwa banyak banget ide-ide baru yang muncul untuk memecahkan masalah-masalah semua orang, bukan cuma yang di kota aja. Betul. Jadi memang pada akhirnya secara natural akan bergerak ke situ, dan yang kita sangat percaya adalah bahwa ya semakin banyak masalah yang dipecahkan, dampak positifnya akan semakin banyak. Jadi mau dibilang ini memang karena orang jadi niatnya semakin baik, atau memang karena opportunity bisnisnya pun memang ada di situ, akhirnya memang mengarahnya ke itu, Tech for Good is for everyone. Yang paling kerasa itu ya adalah waktu kita pertama kali melakukan investment tahun 2013, kita udah mulai ngomongin tentang UKM, dan investment pertama kita pun berhubungan dengan itu. Itu belum terlalu banyak investor lain yang ngelihat ke situ. Tapi sekarang ini bisa dibilang untuk bisnis-bisnis yang lagi kita liatin, yang tertarik bukan cuma mereka yang memang impact investor yang memang berniat mencari dampak sosialnya, tapi juga memang banyak banget investor lain yang tertarik. Jadi memang itu tadi mergingnya sepertinya semakin terlihat bahwa ya memang banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan untuk menghasilkan keuntungan karena bisnis opportunity-nya ada di situ, dan memang dampak sosialnya pun tumbuh. Jadi kalau dari sisi gue memang melihat merging itu semakin kelihatan. Ya, setuju. Soalnya sebenarnya kan semua bisnis itu mau nge-solve problem ya Mas Dondi ya, tapi mungkin yang Tech for Good atau impact investing ini, impact bisnis itu lebih peduli dengan impact apa yang mereka lakukan gitu ya, yang tadi Mas Dondi bilang ada niat gitu, yang benar-benar memang intentionnya ke sana gitu. Terima kasih banyak Mas Dondi. Nah mungkin
aku mau tanya sama Mas Raja, ini ada pertanyaan dari penonton. Mas Raja, dari sudut pandang saintis, kira-kira pandemi ini berakhir kapan ya? Optimis skenario dan worst case skenario. Menarik nih. Waduh, repot nih. Eh, saya bukan epidemiologis, Mbak dan Mas semua, Ibu dan Pak. Jadi sebetulnya saya nggak punya otoritas untuk bicara. Tapi oke lah. Beda ya, beda Kalau ini. Nggak kita apa-apa, mau, dari sudut pandang aja nih. oke, Yang sering main sama saintis kan Mas Raja nih kayaknya. oke, kita lakukan banyak sekali modeling. Saya sendiri memodelkan dari akhir Januari lalu. Dan Wow. seperti mana model, nggak ada model yang benar, tapi juga nggak ada model yang salah. Model cuma bantu kita ngelihat kok. Ya kan, sains cuma salah satu alat buat kita untuk mendekati realita gitu. Realita selalu berubah setiap saat. Sains cuma bantu kita liatin. Jadi, tapi sekali lagi nggak ada model benar dan yang salah. Nah, kalau data yang masuk ke model itu, mohon maaf, sampah, maka yang keluar juga sampah, kira-kira begitu. Jadi garbage in, garbage out, kata orang Jawa. Gitu ya. Nah, apa namanya? Kalau pertanyaan tadi, kalau kita ada 4 parameter gede lah paling nggak kalau kita bicara krisis pandemi COVID-19 atau virusnya namanya SARS-CoV-2 kan. Sebetulnya ada 200 virus corona di dunia ini. Dan hanya 7 yang bisa menginfeksi kita. 4 itu selalu menginfeksi kita. Kenapa kita kena flu tahunan? Itu 4. Nah, 3 lagi itu yang galak banget. Yang 2 itu MERS, SARS dulu, sorry, di Hong Kong. Yang satu lagi MERS, itu yang di Middle East. Yang satu itu yang namanya SARS-CoV-2 ini. Yang SARS sama yang MERS bisa diselesaikan. Cukup bisa diselesaikan. Nah, yang satu ini agak repot karena daya tularnya sangat tinggi, R0-nya itu cukup kayak gitu. Nah, model itu kalau kita ngelihat seperti ini, maka yang dibutuhkan adalah bukan cuma data angka, Mbak, Mas semua, tapi data network. Karena virus itu menular. Menular itu bukan titik, menular itu berhubungan. Gitu. Ada yang bawa orangnya. Jadi kalau datanya hanya angka, aljabar saja gitu, ya nggak bisa bilang apa-apa. Di situ juga sains juga harusnya bisa membantu. Nah, berangkat dari perspektif itu, maka harusnya ada sebuah model yang melihat ini per waktu. Jadi temporalitas itu jadi penting, waktu dan juga ruang spasial. Kalau kita melihat kondisi saat ini, Mbak, ya kalau kita kayak gini terus, tesnya nggak terlalu banyak. Saya nggak dalam posisi untuk mengkritik atau apapun ya. Saya mencoba logik aja sebagai saintis itu. Tesnya nggak terlalu banyak. Yang kedua, kapasitas rumah sakit. Yang ketiga, ambil jarak fisik. Dan yang keempat, transparansi dan presisi dari informasi. Maka kalau kayak gini terus situasinya, maka saya takutnya sih akan masih lama ya Mbak ya. Cukup lama lah kayak gitu. Ya lama itu bisa jadi Agustus, September, saya nggak tahu. Capai angka pastinya. Tapi kalau kita benar-benar melakukan, paling nggak 4 tadi dilakukan dengan benar, sama-sama saya tahu korbannya, kita semua korban, ekonomi apalagi Mas Doni tahu betul tadi Mas Doni sudah keluarkan beberapa angka bagaimana impact-nya gitu. Iya, ya udah, ya memang begitu. Makanya ada pemerintah dan ada kita mungkin yang berusaha kemudian membuat sebuah inisiatif-inisiatif yang bisa saling bantu. Jadi kuncinya itu adalah sebetulnya di connecting the dots itu, mengkoneksikan titik-titik itu Mbak. Kita saling bantu zona teknologi. Jadi kalau kita biarkan kayak gitu terus masih bisa lama Mbak. Masih bisa Agustus, September, bahkan lebih ke Desember bisa. Jadi bahkan tahun depan. Kalau ekonomi mungkin bahkan tahun depan. Dia akan cukup lama untuk bisa pulih lagi. Kalau kita pakai Newtonian gitu, fisika Newtonian gitu kan, butuh akselerasi untuk gaya dari V kecepatan 0 jadi kemudian bergerak gitu. Nah, itu ekonomi itu akan butuh gitu yang mana. Tapi ya sudah, kita hidup sama-sama minimum. Kira-kira gitu sih, Mbak, yang bisa saya jawab. Wah, terima kasih banyak Mas Raja. Nah, ini ada yang menarik banget nih dari Japrakarta. Nah, ini mungkin untuk kedua pembicara. Jika Sustainable Development Goal based green tech akan menjadi tren, apakah talentnya cukup banyak di Indonesia?
bagaimana sebaiknya menutup talent gap untuk antisipasi tren baru beyond fintech, apalagi untuk masuk ke rural area. Silakan Mas Dondi dulu. Nah, ini menarik nih. Salah satu personal passion mungkin ya, gue memang ngeliatin masalah-masalah lingkungan. Tapi menariknya walaupun gue personally tertarik, secara bisnis kita decide untuk belum berinvestasi di bisnis lingkungan. Kenapa? Terus terang karena kita ngerasa kita nggak punya knowledge-nya. Itu aja sih. Kalau secara potensi kita percaya banget sebenarnya. Tapi karena kita nggak punya knowledge-nya, kita belum bisa memisahkan antara mana ide yang memang baik untuk diimplementasi dan skalabilitasnya bagus, sama mana yang memang terlalu murni ide atau teori. Jadi terus terang knowledge gap itu memang sangat ada, bahkan di sisi investor seperti kita gitu. Kita cuma tahu kulit-kulitnya doang. Nah, untuk yang bekerja di situ sendiri, gue sangat percaya nih sebenarnya gini. Memang sih kalau dilihat belum banyak talent, kalau benar-benar lihat talent yang punya pengalaman bahkan di seluruh Asia Tenggara tentang green tech itu sedikit banget. Tapi yang kita percaya juga bahwa model-model yang bisa berjalan di negara-negara seperti kita itu sangat butuh kearifan lokal. Kita udah sangat belajar bahwa local wisdom itu sangat penting. Bisnis-bisnis yang akhirnya sekarang, bisnis teknologi yang sekarang bisa besar di Indonesia, itu bukan sesuatu yang sekedar copy paste dari luar. Semuanya pasti ada local wisdomnya. Jadi kita juga ngelihat seperti masalah green tech, contohnya renewable energy gitu ya. Memang gue inget banget kata mentor gue, yang sangat penting itu memang adalah networking of ideas. Makanya kalau tadi Mas Raja ngomongin tentang kolaborasi itu, gue percaya banget networking of ideas. Orang yang udah pernah ngeliat apa yang bekerja di suatu tempat, mungkin di luar, terus ketemu sama orang yang tahu realitanya di lapangan di sini seperti apa. Jadi misalnya sumber-sumber energi yang ada seperti apa sih gitu. Jadi kalau dulu ngomong mau misalnya membangkitkan listrik dengan tenaga air, mungkin yang lebih cocok di kita memang adalah mikrohidro. Gue nggak tahu nih kata orang ya, yang lebih cocok mikrohidro karena memang sumber aliran airnya nggak cukup untuk yang kapasitas lebih besar gitu misalnya. Nah, dan kayaknya expertise untuk itu mulai muncul di sini. Jadi kalau gue percaya sih yes, knowledge gap itu ada, tapi kalau kita bisa tetap membantu supaya networking of ideas ini muncul, orang yang tahu keadaan sebenarnya di lapangan sama orang yang pernah lihat sesuatu atau punya teori dari tempat lain bertemu, itu akan membentuk satu ide baru yang lebih cocok untuk di konteksnya Indonesia. Itu yang gue sangat percaya sih. Nggak akan ada talent yang ini mau expert renewable energy yang canggih banget, yang udah jago di Eropa, disuruh ke sini juga pasti pusing karena konteksnya beda banget. Itu yang gue percaya. Jadi pasti harus ada local wisdom yang masuk juga. Iya. Oke, ini menarik banget sih ya, karena memang creativity itu adalah hasil dari connecting the dots, knowledge sama knowledge yang lain yang berbeda gitu kan ya. That's how our brain works gitu kan. Dan menarik juga poinnya Mas Dondi, karena kalau kita kemarin aku baru pulang dari Paris sebelum pandemi ini, datang ke acara conference besar lah di sana gitu ya tentang SDG ini. Kalau di sana tuh udah banyak banget gitu profesor PhD itu yang ikutan ngomong gitu kan, benar-benar jadi research based banget gitu. Nah ini yang di Indonesia nih kita masih kurang nih gitu. Selama ini mungkin di satu acara yang datang ya orang bisnis semua gitu, atau ya PhD kumpulnya sama PhD. Nah jadi kayak belum bareng-bareng nih gitu antara entrepreneur sama para scientist, researcher seperti Mas Raja ini. Silakan Mas Raja, boleh dijawab juga pertanyaannya.
nambahin Mas Dodi, keren banget Mas itu, benar kearifan lokal gitu. Jadi buat saya Mbak, saya Mas Dodi dan teman-teman semua, kita semua beruntung bisa sekolah dan sekarang. Tapi sekolah terbaik itu apa sih Mbak, Mas? Sekolah terbaik itu semesta alam kok dan pengalaman kita kok. Sekolah terbaik itu semesta alam, pengalaman dan waktu. Udah itu aja. Jadi semakin kita jauh dari alam, semakin kemampuan kita untuk berevolusi, untuk menjadi imajinatif, semakin rendah. Alam itu udah semesta alam itu udah 5 miliar tahun gitu berevolusi. Itu pengetahuan gitu. Jadi terus kemudian kita nggak deket sama alam, ya rendah aja gitu kemampuan imajinasi kita. Sementara imajinasi itu lebih penting dari pengetahuan. Jadi ketika pertanyaannya adalah knowledge gaps dan macam-macam, jawaban saya ke penanya, ke Mas atau Mbak penanya itu adalah sebetulnya pengetahuannya ada kok, Mbak, Mas. Tadi Mas Dodi bilang pengetahuan lokal. Kita semua sekolah di alam kok. Mungkin kita yang di kota malah nggak sekolah di alam. Atau alamnya udah berubah. Jadi yang kita tahu jadi alam yang lain dalam tanda kutip. Nah, persoalannya kemudian adalah mungkin nggak bisa semua dikerjain sendirian, Mbak, Mas, yang nanya dan kita semua gitu. Jadi yang balik tadi Mas lagi Dodi bilang ke kolaborasi juga, ya. Persis. Jadi tahu siapa, bisa ngapain, gimana ngontaknya, dan di mana gitu. Itu menjadi penting sekali, Mbak. Kayak gitu. Iya. Jadi sesuatu yang sangat penting dan menurut saya itu jawabannya. Jadi tahu di mana, siapa, bisa ngapain dan di mana. Dan satu lagi, Pak, anak muda, milenial, Gen Z dan anak kecil, Mbak. Menurut saya kuncinya juga di situ. Kalau kita saya kata orang sih, atau teman-teman saya dibilangnya otak anak kecil sembunyi di kepala bapak-bapak gitu, nggak tahu deh, saya nggak ngerti juga. Tapi anyway, cara anak kecil melihat dunia itu beda banget, Mbak. Sangat kreatif. Child ya, Mas ya. Betul. Nah, sebetulnya kita sama sekali tidak kekurangan talent menurut saya. Ketika kemudian kita tahu gimana koneksinya. Betul, ada kemampuan teknis yang harus tapi nggak bisa kok semua orang bisa melakukan semuanya. Tadi Mas Doni juga sudah bilang. Jadi kita koneksi aja. Jadi justru kemampuan untuk mengkoneksikan itu yang menjadi penting buat saya. Pasca pandemik ini kemampuan untuk tahu siapa, di mana, bisa ngapain, gimana koneksiinnya, bahasanya mirip, dan menurunkan egonya. Yuk ngobrol bareng. Udah itu, Mbak. Kalau menurut saya justru pasca pandemik itu di situ, Mbak. Gitu. Jadi berbagi, makin kita ngasih makin kita dapat lebih kok kayak gitu. Dan satu lagi, Republik ini kaya dengan keberagaman, Mbak. Mas Doni. Saya mungkin cerita dikit aja kalau drone gitu. Saya bikin drone dari 10 tahun lalu, lebih bikin sendiri, dan salah satu drone yang kita hasilkan, yang saya coba buat atau develop, bangun adalah drone untuk pangan. Namanya Drupadi, drone untuk padi. Jadi drone saya terbang, bawa kamera near infrared, tentu saya bisa mendeteksi mana padi sakit dan mana padi sehat. Bayang kayak gitu. Jadi sebelum terjadi gagal panen, amit-amit 3 kali konok-konok gitu kan, kita petani sudah tahu duluan. Terus kita bisa mengurangi penggunaan pestisida dan macam-macam. Teknologi, teknologi Mbak, Mas Dodi. Tapi pengetahuannya dari mana? Bukan dari saya bukan ahli. Pengetahuan jadi hasil belanja masalah saya terhadap sama petani, sama ibu petani. Dan Indonesia ini punya mangga, punya pisang, punya kopi, punya teh, punya nangka, punya duren. Bisa ada drone duren, drone kopi, drone nangka, drone pisang kayak gitu. Di Amerika mah nggak ada, di Jerman mah nggak ada kayak gituan. Jadi justru sekolahnya itu di situ, Mbak. Jadi talent, fine, buka mata, buka telinga, dekat sama alam, lihat semuanya, kosongin badan semuanya, lihat, belanja masalah sama-sama. Kira-kira gitu, Mbak. Makasih. Wah, mantap. Terima kasih banyak untuk mengingatkan kita kembali pada alam, karena di alam itu banyak banget yang bisa kita pelajari sebenarnya ya, Mas Raja ya. Even di Binar juga kita pakai values kita tuh semuanya ngambil dari nama binatang yang ada di sawah gitu. Karena setiap binatang itu punya cerita yang bisa kita ambil sebenarnya values-nya. Contohnya kecoa, salah satu kita punya values. Kecoa tuh melambangkan grit ya kan. Dia udah kebalik 2 hari, gak mati-mati, dia bisa balik lagi badannya gitu. Itu nyatanya bahwa kayak hal-hal kecil yang ada di sekitar kita itu sebenarnya bisa kita jadikan sebuah pelajaran yang sangat berarti buat hidup kita gitu ya. Terima kasih banyak kedua speaker-speaker yang keren-keren banget. Mungkin
sebelum aku tutup, aku mau men-summarize sedikit nih. Jadi sebenarnya dari Mas Dondi, dari Mas Raja, aku menemukan keyword-keyword yang kurang lebih sama gitu ya. Kita ngomongin data tadi, even Mas Dondi juga ngomongin sebenarnya ya social business itu atau impact business itu kalau harus terukur gitu kan. Terukur itu ada matriksnya, berarti ada data yang jelas gitu. Itu baru kita bisa bilang ini adalah social business karena impact-nya akhirnya jelas karena ada datanya gitu kan. Sama dengan yang selalu Mas Raja omongin juga bahwa data dan data itu tidak berguna kalau tidak ditransform. Transformnya tadi panjang tuh step-nya dari data, informasi, pengetahuan, insights. Yang paling terakhir, yang paling aku suka, wisdom and action gitu ya. Karena anak-anak muda mungkin wisdom-nya masih harus banyak belajar nih dari senior-senior. Kayak aku hari ini belajar dari senior-senior yang ada di depanku hari ini gitu kan. Dan yang terakhir adalah kolaborasi gitu. Semua speaker di sini percaya bahwa ya mungkin kita sudah harus naik level nih dari competing menjadi kolaborasi gitu ya. Karena that's how our brain works juga yang tadi aku bilang bahwa dari data yang terkumpul di kepala kita, creativity itu terjadi di saat semuanya berkoneksi. Akhirnya neuron-neuron di otak kita itu bisa bersinar di saat koneksi itu terjadi gitu. Nah, ternyata kalau kita belajar balik lagi belajar dari alam, belajar dari kepala isi kepala kita sendiri dengan cara mereka bekerja itu ya sama kayak di teknologi juga untuk membuat sebuah robot yang pintar kita butuh data yang banyak, kemudian data itu akhirnya dipelajari dan menjadi pintar gitu ya. Itu kita ngomongin AI gitu. Jadi semuanya sebenarnya korelasinya itu ada, sudah disediakan oleh alam, tinggal kita mau nengok atau enggak. Mungkin itu aja, tapi sebelum kita berakhir, jangan lupa untuk buka Instagramnya @ikra_id atau cek hashtag Futureforce Fest 2020 untuk melihat sesi lain dengan pembicara yang menarik dari berbagai bidang. Dan jangan lupa juga sekali lagi untuk berdonasi dengan scan QR code di layar atau ketik link bagirata.id. Nah, terima kasih banyak untuk Mas Dondi dan Mas Raja atas diskusinya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa keep contact gitu kan, dan untuk semuanya juga stay safe and healthy, stay social distancing, but digitally connecting. Mari kita sekarang foto bersama. Boleh dinyalakan dulu kameranya, kita berpose dulu, nanti adminnya yang akan mengambil gambar. Sudah ya Mas admin? Oke, terima kasih banyak. Future Force Fest 2020 tanggal 8 sampai 9 Mei diramaikan oleh lebih dari 25 orang ahli di bidang bisnis, data, teknologi, riset, dan policy. Ikuti terus sesi Ikra Connect atau buka website ikra.com untuk tahu tentang program-program yang lain. Jangan lupa hashtagnya siap hadapi perubahan dan sebar semangat dari rumah. Saya Alamanda Shantika, mohon undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.